Leaders. Bagaimana kabar kalian di rumah bersama keluarga? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, anak-anak, masihkah anak-anak semangat dalam belajar daring kali ini? Oh, tentunya masih dong ya. Nah, jika demikian anak-anak, silakan saksikan video pembelajaran berikut ini. Tema 6, panas dan perpindahannya. Muatan mata pelajaran IPA KD 3.6. Anak-anak, amatilah gambar berikut. Apa yang kalian temukan pada gambar tersebut? Yang A, gambar A yaitu secangkir kopi panas. Gambar B, segelas es teh yang disentuh oleh orang. Kira-kira apa ya? Ya, gambar A itu tentunya memiliki suhu yang panas, sedangkan yang B pastinya dingin karena di sana terlihat ada es batu. Nah, dari gambar tersebut, kedua benda tersebut memiliki suhu. Apakah itu suhu? Dan apa itu kalor? Suhu adalah derajat panas suatu benda. Sedangkan kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Contoh yang tadi ya. Satuan dari suhu itu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius yang dilambangkan dengan derajat C. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer, di mana termometer ini ditemukan oleh seorang ahli bernama Galileo Galilei. Ini adalah gambaran dari termometer suhu badan, ya. Yang satu termometer suhu badan, yang satu juga suhu badan yang digunakan untuk mengukur suhu yang saat ini digunakan seperti alat tembak. Kemudian selanjutnya, perpindahan panas atau kalor. Panas dapat berpindah atau mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah. Perpindahan panas dapat dilakukan melalui 3 cara, yakni perpindahan panas yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Mari kita bahas satu persatu. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Misalnya, tangan memegang sendok di atas api. Kemudian knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Nah, ini gambar di samping ini merupakan contoh dari konduksi. Orang sedang membakar sendok di atas api kompor. Jadi, bukan tangan kita yang terbakar. Artinya sendok itu yang dibakar dengan api sehingga terasa sampai di ujung sendok. Nah, itu disebut dengan konduksi. Begitu juga kegiatan sehari-hari kalian, misalnya mengaduk teh panas dengan sendok, maka ujung sendok akan terasa panas. Ini juga salah satu dari konduksi, di mana ujung dari besi itu dibakar sehingga panas merambat melalui besi tersebut dan sampai ke tangan.
Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Misalnya, air yang dipanaskan di dalam panci ketika memanas, air akan terlihat seperti diaduk, ya seperti pada gambar. Yang kedua, peristiwa angin laut dan angin darat. Yang ketiga, contohnya sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Ini merupakan contoh dari konveksi, yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari, di mana angin yang bergerak dari daratan ke lautan dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menuju ke laut, ke tengah laut untuk menangkap ikan. Kemudian pada siang hari itu terjadi peristiwa angin laut, di mana angin yang bergerak dari lautan ke daratan. Ini juga dimanfaatkan oleh nelayan pada saat pagi hari pulang berlayar dari laut untuk menuju ke daratan. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh konveksi saat menghangatkan atau memasak air seperti pada gambar. Radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contohnya, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Contoh yang kedua, panas matahari yang terasa sampai ke bumi. Contoh seperti pada gambar. Yang ketiga, menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Ini adalah contoh dari radiasi. Yang gambar pertama merupakan telur ayam menggunakan atau dihangatkan dengan menggunakan lampu, sedangkan gambar kedua ini ada orang yang sedang berada di dekat api unggun. Jadi orang tersebut merasa kepanasan akibat dari cahaya yang dikeluarkan atau panas yang dikeluarkan oleh api unggun tersebut. Keuntungan apa dan kerugian apa saja dalam perpindahan kalor saat kehidupan kita sehari-hari? Nah, dari tabel ini kalian bisa lihat perpindahan kalor secara konduksi. Misalnya memasak air, apa keuntungannya? Air lebih cepat mendidih. Kerugiannya, logam, aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Antisipasinya apa? Memegang gagang dan yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit, atau menggunakan sarung tangan dari kain untuk memindahkan panci dari kompor. Yang kedua, konveksi. Contohnya adanya aliran air saat air mendidih. Yaitu air, keuntungannya air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugiannya, letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Antisipasinya, menggunakan tutup panci saat memasak air, atau tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Yang ketiga, radiasi. Contohnya adalah pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungannya, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugiannya, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan terasa kepanasan. Antisipasinya, menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Nah, itu beberapa kerugian dan keuntungan dari perpindahan panas. Berdasarkan daya hantar kalor, benda dibedakan menjadi dua, yaitu ada konduktor dan ada isolator. Konduktor merupakan zat yang memiliki daya hantar kalor yang baik. Contohnya besi, baja,
tembaga, aluminium. Sedangkan isolator merupakan zat yang memiliki daya hantar kalor kurang baik atau daya hantar panasnya kurang baik. Contohnya kayu, plastik, kertas, kaca, air, kain. Ya, ini merupakan contoh benda konduktor. Air laut juga sebagai konduktor, penghantar listrik atau penghantar panas yang baik. Besi, emas, tembaga, perak. Begitu juga yang isolator ada kayu kering, berlian, oli, karet, gelas, kain. Nah, itu beberapa salah satu contoh dari bahan konduktor dan isolator. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian. Ya, anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang paham, silakan anak-anak tanyakan. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan